Hai, aku Lestari Budi Aryani. Muridku biasa memanggilku Kariri. Ya, aku adalah salah satu pelatih ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang lebih dikenal dengan PMR di SMK Negeri 27 Jakarta yang dinaungi oleh Palang Merah Indonesia atau disingkat PMI. Aku lahir di Jakarta 29 November 1996. Usiaku sekarang 23 tahun. Di usia mudaku, selain mengajar, aku juga menyibukkan diri di dunia perkuliahan. Aku kuliah di jurusan psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI. Aku juga dulu anggota PMR dari SMP loh. Nah, karena kesukaanku dalam mendalami ilmu pertolongan pertama, sekarang saatnya aku membagikan ilmu pada muridku. Awal pertama kali ngajar tahun 2016. Terus saat ini saya udah kira-kira mengajar 5 sekolah. Pertamanya untuk menjadi pelatih aku ikut proses pelatihan dulu, pelatihan menjadi sukarelawan atau lebih tepatnya KSR, sukarela. Itu aku waktu itu masuk atau daftar di tahun 2015. Saat itu aku angkatan 14 dan setelah melewati pelatihan yang panjang aku harus mengikuti pengabdian selama 2 tahun. Nah, pengabdiannya itu berupa membantu sukarelawan, maksudnya dalam bencana, sukarelawan lain dalam bencana, terus membantu pelatih lain untuk pelatih di sekolah-sekolah. Baru deh abis itu aku mendapat izin untuk pelatih. Alasan aku ngajar awalnya sih ya karena suka sama anak-anak dan berinteraksi sama mereka ya, khususnya sama anak SMA. Aku lebih suka berinteraksi sama anak SMA ketimbang anak SMP gitu, karena kalau anak SMA bisa menjadikan mereka sebagai teman gitu. Selain itu aku juga suka menyampaikan materinya, suka berbagi materi dan diskusi sama mereka, karena semakin banyak diskusi sama mereka, selain aku juga menambah ilmu untuk diri aku sendiri, aku juga berbagi ilmu untuk mereka. Kalau grogi, bahkan sampai hari ini pun aku masih merasa grogi gitu. Apalagi kalau yang aku merasa materi itu belum aku kuasai sepenuhnya gitu. Jadi kadang untuk meminimalisirnya aku ingat-ingat lagi, aku baca-baca lagi, atau malah aku tektokan sama mereka gitu. Jadi aku menerima input dari mereka, jadi kita dapat jawaban dari mereka dan ilmu yang udah aku pelajarin. Jadi tadi aku kurang paham, bahkan aku malah belajar dari mereka yang mungkin pemahaman itu lebih mereka pahami. Kalau untuk penguasaan materi PMR, aku lebih suka pendidikan remaja sebaya atau PNS, disingkat PNS, karena itu membahas tentang tingkah laku remaja yang kayaknya kalau remaja atau anak-anak PMR, teman-teman PMR membahas dengan orang tuanya itu masih dianggap tabu gitu. Padahal seperti sex education, rokok, narkotika, terus hubungan sehat itu perlu dipahami dan perlu diketahui mereka sejak dini. Pasti sangat ada dong saat pandemi itu berlangsung. Saat sebelum pandemi melatih itu menjadi terlihat lebih mudah karena saya berinteraksi langsung sama anak-anak gitu, dimana keceriaan mereka itu menjadi semangat tersendiri bagi saya gitu. Terus melakukan games, pokoknya banyak hal-hal inovatif yang bisa saya lakukan gitu karena tatap muka. Tapi pada saat masa pandemi ini itu menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu, apalagi ini merupakan hal baru gitu kan, memanfaatkan teknologi untuk pengajaran. Dan awal-awal saya sempat kesulitan bagaimana mencari media,
materi-materi, terus bagaimana anak-anak memahami gitu, dan bagaimana membuat mereka tetap bertahan pada saat jam latihan tersebut gitu. Karena ada aja mereka yang matiin video, kan saya nggak tahu apa yang mereka lakukan saat matiin video gitu. Pokoknya banyak banget hambatan-hambatan yang masih harus dipelajari dan diekspor untuk mencari solusinya. Khususnya saat mencari video-video inovatif atau inovasi mengenai materi-materi di YouTube itu belum terlalu banyak gitu. Jadi saya sempat kesulitan untuk menampilkan gambar atau video menarik gitu, gak cuma ngomong ke mereka, karena kan kalau ngomong melalui Zoom itu terasa sangat membosankan. Menurut saya sendiri pun kayak gitu. Di persekian menit selanjutnya mereka hilang fokus gitu, apalagi kalau saya terus berbicara tanpa berinteraksi sama mereka. Jadi caranya yaitu saat saya menjedakan saat saya memberikan materi persekian menit, nanti saya akan balikan ke mereka apakah mereka ada tanggapan mengenai materi yang saya sampaikan gitu. Kadang juga di akhir sesi saya menanyakan bagaimana kabar mereka hari itu, terus atau bagaimana perasaan mereka selama masa pandemi ini gitu. Jadi kita kayak sharing session gitu di akhir latihan. Jadi terakhir saya menggunakan metode YouTube tersebut dan sharing session. Jadi ada satu hari saya tidak latihan, tapi pertemuan di Zoom itu saya lakukan untuk menanyakan bagaimana kabar mereka, apa yang mereka rasakan. Istilahnya kayak membangun mental mereka kembali bahwa ini tuh sesuatu yang wajar, kesedihan mereka itu sangat wajar, kebosanan mereka itu sangat wajar. Saat ini sih kita harus memodifikasi atau berinovasi lebih untuk latihan PMR lebih menarik lagi gitu. Bisa menggunakan media sosial yang sekarang lagi berkembang gitu, seperti live Instagram atau TikTok atau YouTube mungkin gitu, sebagai sarana sharing session atau penyampaian materi di sana gitu. Jadi anak-anak lihat media-media itu bukan hanya untuk hiburan, tapi hiburan yang mengedukasi. Saya masih mau berada di bidang ini karena bidang ini tuh cukup menarik gitu buat saya. Masih banyak banget hal yang perlu saya eksplor dan masih banyak banget hal yang perlu saya bagi ke teman-teman PMR yang lain gitu, agar kita sama-sama bisa membangun Palang Merah Remaja dan saya bisa menghadirkan kader-kader PMI selanjutnya. Seperti itu. Buat teman-teman PMR, aku tahu di masa seperti ini itu tidak mudah untuk kamu dan juga aku gitu. Tapi kita harus tetap bersemangat, kita harus sama-sama berjuang untuk tidak kalah sama keadaan saat ini. Lelah itu wajar, tapi berhenti bukan menjadi pilihan. Jadi tetap semangat. Untuk teman-teman pendidik yang lainnya, tetap semangat, bekerja dengan sepenuh hati, dan jangan menolak media digital, karena media digital adalah salah satu inovasi yang membuat kita tetap bisa bertahan. Semangat!